Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur menghargai pemberian Allah Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, masih selamat, tentram, damai, nyaman, masih bisa bernapas lega, minum segar, makan enak, tidur nyenyak. Itu semua karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab ada saudara-saudara kita mungkin untuk malam ini menunggu besok pagi, menunggu pagi hanya akan berobat dan lain sebagainya. Dan kita perlu bersyukur, menghargai, membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, supaya nur ilahi, cahaya ilahi bisa merasuk dalam sanubari kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk topik pada malam hari ini adalah kita dengan ilmu ketuhanan, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Karena kalau dalam mengenal Allah, dalam arti ma'rifatullah, mengenal Allahnya itu tidak pas Allah yang mana, yang harusnya Allah Maha Pengasih Penyayang, tapi dia punya persepsi Allah itu kejam. Nah, ini kan keliru. Dan kebanyakan orang yang tidak paham ma'rifatullah itu bersandarnya kepada manusia. Punya masalah yang harusnya Allah sudah sebagai tempat tawakal, tapi mencari orang pintar, mencari dukun yang jauh. Padahal di dalam dirinya ini ada Tuhan. Tapi karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, sehingga mereka yang demikian itu dalam kegelapan dan dalam kebodohan. Maka Allah menurunkan petunjuk ini supaya manusia itu cerdas. Itu loh, kamu sudah saya beri, ya, nurani, saya sudah beri pendengaran, penglihatan, dan juga afidah, mental, spiritual, supaya kamu itu mengenal saya, mengenal Allah. Sehingga apabila kita mengenal, misalnya ada ayat Allah dekat, tapi kok kita tidak merasakan, nah ini kan perlu ilmu, perlu cara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita beranjak sana, berselancar melihat ayat Allah yang berhubungan dengan ini. Walaupun ayat-ayat ini sering kita tampilkan, sering kita sampaikan, namun ayat satu dengan yang lain itu saling melengkapi dan berkorelasi. Maka kadang korelasinya itu dengan ayat yang lain lebih banyak lagi. Dan sebetulnya ayat-ayat nanti bisa kita jelaskan dengan ayat yang lain manakala suatu ayat itu belum jelas. Kita lihat dulu ya, di dalam ya ini surat kedua 269 dulu ya, supaya kita ada stimulan atau motivasi menjadi orang yang mau berpikir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata. Allah mendatangkan hikmah atau memberi hikmah man yasha, siapa yang dikehendaki. Jadi hikmah itu akan diberikan pada Allah siapa yang dikehendaki. Lah siapa yang dikehendaki? Ya orang yang berkehendak kepada hikmah itu. Hikmah adalah kepahaman kepada din Allah, kepahaman dan keinsafan, kesadaran kepada agama Allah, itu hikmah. Jadi faham bukan hanya sebagai lending tuno, sebagai pengetahuan, tapi sudah lending tudu, dijalani, dipraktekkan, karena agama itu adalah praktek. Setelah praktek terus menjadi lending to be, ya sudah menjadi kebiasaan, sehingga di tengah-tengah umat sudah learning to live together, sudah bersama-sama umat untuk menebar rahmat, ya, untuk semesta ini. Wa may yu'til hikmata, dan barang siapa man yu'tal hikmata, ya, diberikan al hikmah itu, faqad, maka sungguh, utiya, dia sudah diberikan khairan katsira, khairan, ya, kebaikan, katsira yang banyak. Jadi setelah mendapatkan hikmah itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak, bukan sedikit, Pak. Khairan itu bisa pilihan, bisa lebih baik atau kebaikan. Karena dia itu faham, kemudian ingin menjalani dengan ikhlas, tahu jalan pulang, tahu kehidupan, ya, sehingga dapat hal-hal yang banyak. Karena ilmu Allah itu tanpa batas, dan dia bisa merendah di hadapan Allah. Ilmu Allah mengalir sebagaimana air. Tapi manakala manusia itu sudah merasa tinggi, ya tidak bakalan mendapatkan ilmu yang mengalir ibarat air itu. Wa may yadhakkaru, ya, dan tidaklah, ya, akan berpikir atau ingat, illa, kecuali, jadi illa itu adalah in dan la, jika tidak atau kecuali, ulul albab. Ulul albab adalah orang yang menggunakan akal, mau berpikir. Jadi tidak dapat pelajaran, tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengingat, kecuali ulul albab. Ulul albab adalah orang yang mau berpikir, mau menggunakan akal ini, karena diberi akal. Sehingga kalau dalam surat 10, ya, surat Yunus ayat 100 itu kan Allah murka kepada orang yang tidak menggunakan akal. Jadi beragama itu harus menggunakan akal. Ora gur sendika dawuh dogma nggih harus akal digunakan. Maka orang yang gila tidak berakal itu tidak kena hukuman. Orang tidur, ya, orang mabuk tidak kena hukuman karena tidak berakal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kalau ada pertanyaan di mana Allah, ya, nanti kita akan melihat bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau pandangan mata. Ini dalam surat 6 ayat sebentar, ini surat 3 ayat 103, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi, ya, ini nanti dicek, ya, surat 3 atau surat 6, ya. Pokoknya ayatnya 103 dulu, ya. Nanti kita cek dulu. Jadi dia tidak bisa dicapai penglihatanmu, dan dia mencapai semua penglihatan, dan dialah, ya, peramah atau lembut lagi Maha pemberi kabar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menjelaskan, ya, bahwa tidak bisa dijangkau pandangan mata. Nanti kemudian ada keterangan lagi nanti bahwa Allah itu, ya, manusia bisa bertemu pada Allah dalam bentuk liqa', Pak, di ayat yang lain nanti. Liqa' itu berjumpa atau interaksi, ya, bisa dirasakan. Kalau misalnya panjenengan ini bernafas, ya, ini ada oksigen. Oksigen tidak kelihatan, Pak, tapi dia bisa merasakan, gitu, bisa merasakan. Kita ambil nafas, ya, ambil udara keluar, ini
oksigen, CO2, dan ini bisa kita rasakan, tapi tidak kelihatan, ya. Ya nanti sampai di situ ya, karena Allah itu juga kita bisa bertemu dengan istilah dalam Al-Quran itu liqa, dan juga Allah itu meliputi, ya, menyatu dengan semesta raya ini, termasuk juga kepada manusia. Dan manusia ini nanti juga bisa mengenal Allah, ya. Kalau kita bisa bersaksi kepada Allah, Allah pun bisa bersaksi kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masriku wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Dan lillahi bagi Allah al-masrik. Ya, ini isim makan ya. Pakai al itu isim atau kata benda. Kalau bahasa Inggris itu the tempat matahari terbit, tempat semarak itu masrik, ya. Sunrise, sunset apa sunrise? Ada sunset, ada sunrise kan begitu ya. Jadi maghrib ada masrik, wal maghrib. Maghrib itu maghrib, tempat terbenam matahari. Jadi sunset ada sunrise. Jadi bagi Allah itu timur dan barat. Lantas fa'ainama tuwalu. Maka kemanapun kamu menghadap, tuwalu itu boleh menghadap, boleh berpaling, itu fasama wajhullah. Maka disitulah ada wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas, maha mengetahui. Ini kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, gimana ini? Madhab sana yang ada matahari, sana lagi itu kan. Kalau maghrib sana nanti ada Venus, kalau pas di sana kadang subuh di sana misalnya. Nah ini kan perlu ilmu dan tahu caranya juga untuk kita mengenal Allah itu yang seperti apa. Ya. Nanti kita bisa merasakan. Nah ini maksudnya memang Allah itu meliputi segala sesuatu, dan Allah itu wasi'un alim, ya, maha luas dan maha mengetahui. Maha luas, bumi kita saja ini yang cuma 1/318 Jupiter kecil, lebih kecil, ini sudah luas seperti ini. 600 triliun ton, berotasi 24 jam, berevolusi 1 tahun mengitari matahari. Ini sudah seperti ini besarnya. Ini kalau di tata surya saja masih kecil, karena masih besar Jupiternya. Apalagi masuk galaksi, hanya satu titik bintang kita matahari yang kelihatan. Padahal galaksi itu jumlahnya miliaran. Belum nanti masuk super cluster, galaksi juga miliaran. Ini kan luar biasa, Allah itu wasi'un, ya. Maka kita beragama harus luas. Allah maha luas itu tanpa batas, pengetahuannya kita juga jangan membatasi diri. Beragama jangan hanya dibatasi tempat atau lain sebagainya, tapi Allah itu sudah maha luas. Manusia yang beragama harus universal, humanis, jangan parsial, ya, jangan pilih-pilih. Tapi kita yang namanya cinta kasih semesta ini adalah tanpa batas. Kita lanjut dulu untuk melihat ayat-ayat Allah. Sekarang surat 2 ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun. Wa idza, dan ketika dan apabila sa'ala itu bil mati ada, telah bertanya ka kepada engkau, ya, ini dhamirnya ka, ibadi hambaku, ani tentang aku, dari aku, fa ini qarib, maka sesungguhnya, ya, ini takkid, ya, huruf takkid ini, fa maka ini sesungguhnya aku, yaknya ini aku Allah,
Qoribun, dekat. Dari kata qoroba, qoribu, qorib. Maka kalau kurban itu dari kata-kata qoroba ini, dekat. Dari kurban itu mendekatkan pada Allah. Tapi kok kurban malah dagingnya rebutan, padu, malah orang cedak Gusti Allah, ini namanya kurang pas ya. Jadi Allah itu dekat. Dekat juga bagi orang yang bisa mengetahui ilmunya, mengetahui caranya. Kalau tidak ya walaupun dekat tapi rasanya jauh. Ujibu dakwatad da'i, ya, ujibu mengijabahi dakwatad da'i, dakwah ini kan tulisannya dakwah. Orang yang menyeru, da'i orang yang menyeru. Jadi ujibu mengijabahi, mengabulkan ya seruan orang yang menyeru. Idza da'ani, ketika dia menyeru ya. Tapi kalau diterjemahkan mengabulkan doa orang yang berdoa ya silahkan. Tapi saya mengambil dari luganya dulu ya. Karena kalau orang berdoa mesti dikabulkan itu perlu pemahaman yang holistik ya. Wal yastajibuli, syaratnya yaitu mengijabahi Allah dulu. Wal yastajibu, ini pakai wawu jamak. Jadi kamu sekalian itu harus istilahnya mengijabahi Allah. Li pada Allah, wal yu'minu bi, dan beriman pada kami. La'alakum yarsudun, agar la'alahum yarsudun, agar mereka itu yarsudun ya berada dalam kebenaran, atau yarsudun itu sebenarnya cerdas juga bisa ya. Seorang orang yang sudah membina juga namanya mursyid juga bisa ya. Jadi maka kalau dalam surah Al-Kahfi itu kan ya, mayyahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang mendapat petunjuk dialah mendapat petunjuk. Walan yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Tapi kalau dia itu sesat maka dia tidak mendapatkan seorang wali yang mursyidah, pembina yang mencerdaskan, pembina yang menyadarkan. Jadi supaya kamu itu menjadi sadar, menjadi mursyid kan begitu. Nah ini Allah dekat ya. Jadi Allah tidak ulah cari kemana-mana ya. Ada di dalam diri kita masing-masing. Ini harus kita sadari ya. Kadang manusia mencari Tuhan jauh sekali, tapi Tuhan yang dekat dibiarkan. Ya. Maka kalau ada cerita ya, cerita ini bukan ayat ya. Hanya cerita namanya, tapi cerita motivasi. Katanya Nabi Musa ini ditegur Allah, "Hai Musa, kenapa aku sakit kamu tidak menjenguk aku?" "Loh Allah, kamu kenapa Allah bisa sakit?" kan begitu. Lah itu tetanggamu sakit, saudaramu sakit, kamu diam saja melungker di rumah, itu namanya kamu gitu. Itu motivasi ternyata ya. Memang Allah hadir di mana-mana gitu. Beratnya seperti itu ya. Jadi kita memang automatically. Jadi seperti Nabi Sulaiman itu ya mengerti bahasa hewan itu juga automatically. Jadi hewan haus sudah tahu, itu loh maksudnya. Hewan lapar sudah tahu dan sebagainya. Kalau kita kan kadang tidak begitu peka. Ya. Ke ayat dulu ya. Surat 20, surat Toha ayat 8 ya. Allahu la ilaha illahuwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Baginya adalah nama-nama yang terbaik, asmaul husna. Dalam Al-Quran itu ada 4 ayat yang berhubungan dengan asmaul husna. Asmaul husna ya. Surat Al-A'raf yang 1 ayat 180. Kemudian surat Al-Isra ayat 110. Kemudian surat Toha ayat 8 ini. Kemudian surat Al-Hasr ayat 24. 4 ayat ini ada tulisan atau kata-kata Asmaul Husna, nama-nama yang baiklah. Nama yang baik itu apa? Ya Latif tadi, Alimun dan lain sebagainya ya.
itu namanya nama yang terbaik. Maka kita menyeru Allah itu bukan boleh dengan nama-nama Asmaul Husna tadi. Kalau zikir pada Allah itu satu, ingat Allah, ingat ciptaan Allah, ingat hukum Allah. Ya. Sehingga kita akan zikirnya itu zikir dengan kepahaman, bukan hanya istilahnya melafadzkan kalimat thayyibah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Beberapa hal yang berhubungan dengan Allah, ya, itu memang kita harus selalu belajar, karena hidup ini adalah proses belajar, dan hasil dari pembelajaran itu kita gunakan untuk memperbaiki langkah-langkah kehidupan kita berikutnya agar bisa mencapai kualitas yang semakin baik. Jadi supaya mengenal Allah itu juga kita berkualitas, karena hidup ini adalah sebuah ajang pembelajaran tiada henti. Setiap hari kita belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi. Hidup ini sebagai universitas terbuka, tidak bergantung tempat dalam belajar itu, tidak terikat waktu, tidak hanya belajar dengan satu guru, tidak berada di satu kelas atau laboratorium tertentu, semuanya adalah serba terbuka. Jadi pelajaran itu dari mana saja. Ya, tempatnya bisa di mana saja, dimanapun kita menemui masalah dan mengalami peristiwa. Waktunya bisa kapan saja, bisa siang, bisa malam, bisa ketika masih kanak-kanak, remaja, muda, maupun sudah tua. Selalu ada pelajaran dalam hidup ini. Gurunya juga bisa siapa saja, yakni siapa saja atau bahkan apa saja yang mampu memberikan sudut pandang baru yang mencerahkan jiwa dan berguna untuk memperbaiki masa depan kita. Jadi tak lagi menjadi masalah apakah guru itu dari kalangan cerdik pandai ataupun orang-orang yang awam ilmu pengetahuan, apakah dia itu orang tua atau masih muda, laki-laki atau wanita, kaya ataupun tidak punya, semua memiliki hikmah masing-masing dan berpotensi memberikan pelajaran hidup pada kita. Nah, bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, semua kita ketemu ya, seseorang itu memberikan pelajaran. Sedangkan materi pembelajaran yang sangat komprehensif dan mendasar itu justru sudah dihamparkan Allah di sekeliling kita. Allah lah yang menghamparkan semua itu untuk kita sebagai arena belajar dan praktek sekaligus. Jadi belajar langsung praktek sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita belajar ke sana kemari, yaitu endingnya itu harus bisa menyadarkan jiwa kita lebih tinggi kesadarannya, lebih lembut, lebih lentur dalam kita kehidupan ini, sehingga hidup ini fleksibel. Kita paham bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini adalah supaya kita tidak susah, artinya supaya kita ini suka, bergembira, bahagia, ya, nyaman, tentram, damai, selamat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sekarang kita lanjutkan lagi, ya, yang berhubungan dengan mengenal Allah. Tadi saya sebutkan bahwa Allah itu bisa kita temui dalam bentuk liqa atau interaksi. Allah Ta'ala Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Ini salah satu bentuk dari tadi Asmaul Husna yang saya sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian tadi yang kita tampilkan surat Toha ayat 8. Dan kalau dibuka lagi dalam surat Al-Isra ayat 110 dan surat Al-Hasr surat 59 ayat 24 itu ada kata-kata Asmaul Husna. Wal Hayyu, ya. Wal Hayyu, dia yang maha hidup, la ilaha illahuwa, tidak ada Tuhan selain dia. Fatmuhu muhlisina lahudin, maka menyerulah dengan ikhlas di dalam din agama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seru sekalian alam.
Surat Ghafir ya, surat 40 ayat 65. Dialah yang hidup kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sini ada kata mukhlisin, ya, mukhlis. Dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata Al-Ikhlas, ya. Uloloka itu tidak ada kata Al-Ikhlas. Maka mukhlis itu adalah orang yang sudah ikhlas, karena sebagai bentuk pelakunya. Kita harus memahami bahwa Allah itu Al-Hayyu, hidup. Maka kalau dalam surat 4 ayat 86 itu kan, wa idza khuyitum bitahiyatin, apabila khuyitum kamu diberi kehidupan dengan suatu kehidupan berarti fakhayu bi asanamihan, maka hiduplah ya yang lebih baik, auruduha atau hanya sama dengan yang dulu, kan begitu. Nah, di sini kan boleh kalau kita fat'u ya, ini menyeru, boleh diartikan kalau bagi yang berdoa ya berdoalah dengan ikhlas dalam agama ini. Ya. Tapi kuncinya adalah menyeru, menghadirkan Allah. Karena kalau Allah hadir dalam diri kita itu punya kekuatan yang dahsyat ya. Tapi manakala kita tidak bersama Allah, tidak merasa bersama Allah, ya kita biasa-biasa saja. Jadi yang diajarkan Al-Quran adalah menggunakan akal, menjadi ulul albab, yaitu orang-orang yang menggunakan pikiran dan hatinya sekaligus. Orang yang bisa merasakan apa yang dipikirkan dan bisa memikirkan apa yang dirasakan, sehingga bisa mengambil pelajaran dari kehidupan di sekitarnya. Dan Allah untuk mengajari kita itu selalu membuat amsal. Amsal itu perumpamaan. Dari misalnya surga ya, dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak ada surga, yang ada adalah taman. Masalul jannah misalnya, permisalan jannah itu adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai ya, ada sungai air, ada madu, ada ini dan sebagainya. Ini karena apa? Karena ayat Al-Quran turun di Arab Saudi, di Arab sana itu gersang, tandus ya, yang bebatuan. Saya kira dulu sebelum ke sana juga tak kira ya Gemah Ripah Lo Jinawi kaya Tawangmangu tadi. Ternyata kaya Gunung Gandul. Kaya apa? Batu-batuan seperti itu ya. Ya, jadi Bapak bisa melihat ya, yang sudah umroh atau haji, ternyata di sana itu bukan seperti Tawangmangu. Nggih ta Pak Parman? Nggih. Soalnya perkara itu. Maka di sana waktu ayat turun zaman Nabi itu selalu di bank-bank, nanti kalau kamu amal baik, takwa ini loh surga. Padahal itu masal Pak. Masal itu perumpamaan, tapi bagi orang-orang yang mungkin pengetahuannya belum begitu dalam, itu wis yo ditompo mentah gitu loh. Padahal ayatnya bunyinya masal gitu loh. Tompo mentah. Masuk bidadari ya tompo mentah gitu ya. Ya nanti namanya hanya persepsi dan don atau kira-kira gitu. Maka di sini Allah memberikan perumpamaan ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha ya, sabitung wa far'uha fis sama. Jadi orang yang bisa mengenal Allah ya, itu diberikan perumpamaan seperti kalimat yang baik. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit ya. Kalau kita belajar dari pohon Pak, sehingga saya ini termotivasi pengen jadi orang itu seperti akar. Jadi tidak usah kelihatan di puncak, tidak usah moncer di atas, tapi bermanfaat gitu loh. Nengisor tapi tidak kelihatan tapi bermanfaat. Penaknya di situ, adem ayem gitu. Ya, jadi tidak usah akar kan begitu. Ya, adanya buah, adanya daun, adanya bunga itu kan karena akar. Kalau akarnya nggak ada, tidak ada.
Itu filosofi akar itu. Maka di sini adalah akarnya menghujam karena akarnya baik ya. Maka kalimat thayyibah ini seperti pohon yang teguh kemudian cabang-cabangnya itu ke langit. Maka di sini disebutkan pohon yang baik itu akarnya teguh, Pak. Disebutnya akarnya dulu, bukan buahnya anunya dulu. Ya. Jadi kalau kita akidahnya kuat tentang ma'rifatullah itu sudah kokoh, sudah paham dengan benar, ya nanti akan ada seperti pohon yang istilahnya menjulang ke angkasa. Termasuk dalam kalimat yang baik ialah kalimat tauhid, segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran, serta perkataan yang baik, kalimat tauhid seperti la ilaha illallah misalnya seperti itu. Jadi kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Kan la ilaha illallah itu bukan hanya di bibir, Pak. Itu kan juga la ilaha itu nol, illallah itu satu. Jadi kalau kita nol sudah kosong dulu dalam hati kita akan menemukan yang satu Allah. Itu namanya la ilaha illallah. Harus kita pahami seperti itu. Maka di sini ayat lanjutannya ya. Tu'ti ukulaha kulahinin biizni rabbiha bayat ribullahul amsala linnasi la'alahum yatadzakkarun. Ini juga amsal, meneruskan ayat tadi. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka itu selalu ingat. Jadi perumpamaan ini bukan untuk orang beriman saja, tapi untuk manusia, Pak. Sini ya, wa yatribullahul amsala linnasi la'alahum yatadzakkarun. Kalau korelasi dengan surat Al-Ankabut surat 29 ayat 43 itu kan yang tahu tentang amsal itu adalah ngalimun, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengetahui. Jadi dengan memahami ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan ma'rifatullah itu diibaratkan juga perkataannya, kalimatnya selalu baik seperti pohon yang menjulang. Jadi kuat akidahnya, ada dampak hasil dari perbuatan dan perkataan. Begitu juga pohon tauhid yang tertanam dalam hati seorang, dia juga akan senantiasa mendatangkan buah atau manfaat. Jadi buah itu kan jangan hanya kita berpikir buah itu kelihatan itu, Pak. Jadi di sini harus kita hubungkan dengan jiwa, karena ayat itu berhubungan dengan jiwa. Buah kesabaran, buah keinsafan, buah kesadaran, buah kearifan, buah kebijaksanaan, buah kelapangan, ya, di situ. Sehingga mendatangkan buah yang bermanfaat. Termasuk akhlak mulia, amal soleh, ya. Dan tidak hanya dirasakan oleh orang yang bertauhid, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Jadi ada sisi pragmatisnya. Ya. Allah Ta'ala mengumpamakan ya, yang tidak bertuan dengan benar itu syirik seperti laba-laba merajut sarangnya itu. Ya, ini kalau dalam surat Al-Ankabut tadi kan, ini ya surat Al-Ankabut ayat berapa nih? 41 ya. Kan tadi saya depan sudah berkata, kenapa orang di dalam dirinya dekat pada Allah, tapi mencari Tuhan yang jauh? Wah, saya mau ke Gunung Kawi misalnya. Minta pada Allah mendadak nang Gunung Kawi. Padahal Allah tadi kan dekat ya. Nanti kalau sudah sampai ayat yang itu akrobu min hablil warid ya, Allah lebih dekat dari urat nadi. Nah, ini nanti kita harus merasakan seperti apa ya. Maka jangan sampai kita di sini ya membuat istilahnya akidah itu selain Allah, termasuk kedukun, katanya orang pintar yang sudah
nalingsir dari ketauhidan itu. Maka masalul ladzina takhadzu min dunillahi auliya'a kamasalil ankabuti. Ya, ankabut itu artinya laba-laba, maka surat 29 itu surat laba-laba. Jadi dalam Quran itu ada surat yang namanya hewan, Al-Baqarah, sapi perempuan, ya, sapi betina, ya. Lantas An-Nahl, ya, surat lebah, An-Naml, surat semut, dan itu. Sebagian termasuk surat 29 ini adalah surat Ankabut. Jadi orang yang ya, mengambil sesuatu itu bukan dari Allah, itu adalah seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Jadi mudah dirusak kan gitu. Walaupun sebenarnya rumah laba-laba itu punya kekuatan lengketnya itu luar biasa ya. Kalau ada, tapi kalau dengan benda keras ya mudah dihilangkan kan begitu. Wa inna auhanal buyutin labaitul ankabut laukanu ya'lamun. Jadi perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung, ya, pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Jadi segala sesuatu itu memang kita harus bersandar kepada Allah, tawakal pada Allah, berbakti, menyembah pada Allah, semuanya itu Allah yang Maha Tunggal. Maka Rasul itu kan mengajak umatnya memuji Allah, tapi kadang umatnya itu salah persepsi, memujinya bukan memuji Allah tapi memuji Rasul. Ya, harusnya memuji Allah. Wong Muhammad itu, Nabi Muhammad itu ngejak yo memuji Allah kan. Masa kalau bapak kita ngajari kita memuji Allah, ya harus kita memuji Allah, bukan kita malah memuji bapak, kan begitu. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada komentar atau pertanyaan sebelum kita lanjutkan sedikit lagi. Amal seseorang itu ibarat kebun, ya. Nanti kita korelasi ayat yang berhubungan dengan Amsal, ya. Dalam perumpamaan lain Allah Ta'ala mengumpamakan amal perbuatan seperti kebun. Surat 2 ayat 265, ya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahu mubtigha'a mardatillahi, ya, wa tasbiyatan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asobaha wabilung fa'atat ukulaha di'faini fa'ilam yusibha wabilung fatul wallahu bima amaluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membeladakan hartanya karena mencari keridhaan Allah adalah untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun ya memadai, dan Allah melihat apa yang kamu perbuat. Allah bikin masalah lagi, Pak. Ini kalau kita melihat ayat yang lain itu seperti tanah, ya. Tanah itu kan ibaratnya hati nurani kita, ya. Ya. Itu seperti tanah, misalnya tanah yang subur itu kena hujan seperti ini. Walaupun gerimis itu sudah bermanfaat, bisa menyerap air, ya. Bisa menyerap air dan istilahnya menyimpan. Tapi ada air yang begitu kena hujan menyerap tapi besok hilang. Tapi ada air hujan tidak bisa menyerap karena tandus tadi. Nah ini sama hati manusia juga seperti itu. Ya. Ada yang bisa begitu menerima, kemudian ada perubahan, ada pencerahan. Salah satu pencerahan itu kan ada perubahan.
Dan orang yang sangat menderita itu kan orang yang tidak mau berubah, Pak. Wes pokoknya aku ngene. Ini ndak pokoknya selama itu menderita. Kaku ya masih kaku, ya. Pasar masih kasar. Senengane ngelek-elek wong ya ngelek, ndak mau berubah. Itu penderitaan yang berat. Tapi kalau mau berubah sedikit saja, itu sudah ada kebahagiaan, ya. Ada, itulah namanya sebenarnya pencerahan itu ada perubahan. Maka orang-orang lihat orang-orang yang tidak mau berubah itu kan hidupnya kan menderita. Itu sudah tolak ukur nih kalau saya mengamati di masyarakat itu. Tapi orang yang mau berubah itu mesti santai, bahagia, nyaman. Hidup itu tidak ngaruh dari luar. Hidup selesai dengan dirinya sendiri. Jadi ciri dapat pencerahan itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh perkataan orang yang di luar. Maka ya, orang yang memeliharakan harta karena menututillah ini seperti tadi tanah yang istilahnya germis saja sudah bagus. Kalau kita punya tanaman, Pak, media tanam sudah baik, unsur haranya baik, itu germis sedikit air siramnya sudah. Tapi kalau tidak diopeni tanahnya itu padat. Nah, itulah. Karena memang tanah itu juga menyimpan energi. Misalnya musim kemarau ini, ya, sampean punya tanah di kebun, ya, dipaculi atau pakai linggis itu dibalik, tanahnya dibalik-balik supaya kena sinar matahari 1 minggu atau setengah bulan. Ini kan menyimpan energi matahari. Nah, begitu nanti kena hujan, tanami mesti subur. Beda dengan tanah yang waktu panas seperti ini tidak dicangkul, tidak dibalik. Tetap beda. Maka disitulah kita belajar dari alam itu. Oh ternyata ya diri kita ini harus kita olah, ya, kita supaya menerima itu bagaimana kan begitu. Jadi diri kita masing-masing yang bisa istilahnya nyerateni awake dhewe. Yang bisa menilai juga awake dhewe. Aku ki jane berubah apa urung to. Itu kan awake dhewe. Kalau orang lain melihat ya sepertinya itu ada perubahan, ya alhamdulillah gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tentang ini sampai berapa seri ya, banyak sekali. Kemudian ini ayat terakhir pada malam hari ini surat 17 sampai 41. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sungguh telah kami jelaskan berulang-ulang dalam Al-Quran agar mereka memikirkan karena dapat peringatan dan tidaklah menambah bagi mereka melainkan kecuali tantangan atau lari. Jadi ada dua, yang satu memang dengan ya diberikan penjelasan yang berulang-ulang itu dengan Al-Quran itu bisa ya dzakir atau memikirkan atau mengingat, tapi memang sebagian itu adalah nufuro, yaitu malah lari atau menjauh. Nah, semoga kita termasuk yang bisa menerima ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga yang dikit ada manfaatnya. Insya Allah untuk Selasa yang akan datang kita mulainya bar maghrib ya, karena bar isya ada acara. Termasuk mungkin Mbak Is nanti dibantu. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberikan cahaya serta ruhani pada siapa yang hendaki. Nasru minallahi wa qarib. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.